Perkenalkan, nama saya Maur Angelina Sipahutar, NIM 011120130036. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Wala Erpuni. Soal yang pertama, bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? Jelaskan dengan contoh kasus pelaksanaannya di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia belum mengalami kemajuan, yang berarti rencana hak asasi manusia belum berjalan dengan signifikan. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan sosial. Eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Contohnya itu, pada tahun 1989 terjadi tragedi Talang Sari. Yang kedua, pada tahun 1982 sampai 1986 terjadinya penembakan misterius. Yang ketiga, pada tahun 1997 sampai 1998 adanya penculikan aktivitas. Untuk soal nomor 2, apakah makna demokrasi menurut saudara? Jelaskan dengan contoh di negara kita. Demokrasi adalah kebebasan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat merubah kehidupan bermasyarakat. Demokrasi secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh masyarakat atau rakyat. Contohnya, yang pertama ada keterlibatan pers dalam pemberitaan mengenai perintah. Yang kedua, masyarakat aktif dalam proses pemilihan umum. Yang ketiga, menentukan kesepakatan berdasarkan musyawarah. Soal nomor 3, apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Berikan 5 penjelasannya. Yang pertama, menghargai setiap perbedaan kebudayaan. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, turut menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Yang keempat, bersikap jujur dan rendah hati dalam bermasyarakat. Yang kelima, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan. Soal nomor 4, konsep Trigatra dan Pancagatra sudah tepatkah diterapkan di Indonesia? Jelaskan dengan 5 alasan. Yang pertama, kalau dilihat di negara Indonesia yang sekarang, Indonesia kaya akan sumber daya. Yang kedua, dalam ideologi, Indonesia memiliki Pancasila. Yang ketiga, politik, Indonesia sangat identik dengan pemerintahan dan kekuasaan. Yang keempat, adanya MPR, DPR di Indonesia merupakan salah satu perwujudan bahwa Indonesia mengandung sistem demokrasi secara tidak langsung. Yang kelima, Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Soal nomor 5, buatlah kesimpulan dari teori Fontunen. Teori Fontunen adalah teori lokasi yang menerbitkan 2 hal utama, yaitu jarak lokasi pertanian. Yang kedua, ada sifat produksi dari pertanian. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa harga sewa lahan pertanian nilainya tergantung dengan tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat akan lebih mahal dibandingkan dengan lahan yang jauh dari pusat kota, karena jarak yang semakin jauh akan meningkatkan biaya transportasi. Membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan biaya transportasi.